Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijrah, kembali lagi di channel Hijrah Soleh. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan bagaimana hukum vaksin dalam Islam. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, and komen di kolom di bawah ini. Jika kalian ingin request pembahasan apa di cerita Jumat berkah berikutnya, kalian bisa request dan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, kita langsung saja. Ini dia. Membicarakan soal vaksin atau kemudian mendiskusikannya soal vaksinasi, belakangan ini selalu menjadi topik diskusi yang banyak dibicarakan oleh semua kalangan. Para pakar dari kalangan dokter ataupun akademisi banyak membicarakan soal vaksin dilihat dari aspek material dan penggunaannya. Sedangkan kalangan santri dan kiai atau ulama juga membicarakan soal vaksin dilihat dari perspektif fikih. Bangsa Barat mempercayai bahwa vaksin ditemukan pada sekitar abad ke-17, yaitu tahun 1600-an. Pada saat ini, masyarakat Eropa dan belahan dunia lainnya dihadapkan pada penyakit ganas menular dan mematikan atau wabah, yaitu cacar nanah, yang disebabkan oleh virus smallpox. Disebutkan pada saat itu, kurang lebih 400 orang di Eropa meninggal dunia setiap tahun karena smallpox. Merujuk pada History of Vaccine, orang Eropa yang pertama kali menemukan teori vaksin adalah Edward Jenner, dokter asal Inggris yang lahir di Britania Raya tahun 1749. Dia dikenal dengan sebutan Bapak Imunologi. Edward Jenner disebut sebagai orang yang mempelopori konsep vaksin, termasuk menciptakan vaksin cacar, yang katanya vaksin pertama di dunia. Pertama kali menemukan penemuan vaksin sekitar tahun 1796. Apakah Edward Jenner adalah orang pertama yang membicarakan tentang vaksin cacar? Tentu jawabannya tidak. Pada zaman keemasan Islam, ada tokoh muslim yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Orang Barat atau orang Eropa menyebutnya dengan panggilan Razes. Syekh Abu Bakar Ar-Razi hidup antara tahun 864 sampai 930. Ia lahir di Rai, Tangerang, Iran pada tahun 251 Hijriah. Dan dia wafat pada tahun 313 Hijriah. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan kesastraan. Dalam bidang kedokteran, ia berguru kepada Hunan bin Ishaq di Baghdad. Muhammad bin Zakaria Ar-Razi dalam kitabnya Al-Judari wa Al-Hasbah, yang artinya penyakit cacar dan campak, menulis secara rinci soal penyakit cacar, smallpox, dan campak Melses, satu jenis penyakit atau wabah menular ganas dan mematikan. Imam Ar-Razi menyebut bahwa cacar atau smallpox muncul ketika darah terinfeksi dan mendidih, yang menyebabkan pelepasan uap. Pelepasan uap inilah yang menyebabkan timbulnya gelembung-gelembung kecil berisi cairan darah yang matang. Penyakit ini bisa menimpa siapa saja, baik pada masa kanak-kanak maupun dewasa. Hal terbaik yang bisa dilakukan pada tahap awal penyakit ini adalah menjauhinya. Jika tidak, maka akan terjadi wabah tersebut. Yang menarik dari kitab Al-Judari wa Al-Hasbah, ini ditulis sekitar abad ke-9, hampir 1000 tahun sebelum vaksin cacar dan campak ditemukan, dan Al-Razi secara jelas mendeskripsikan bahwa penyakit ini menimbulkan wabah, menular lewat darah, dapat menyerang anak-anak maupun dewasa. Itu adalah sejarah singkat dari vaksin. Sekarang, vaksin sudah berkembang. Yang terbaru adalah vaksin Sinovac. Pemerintah mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 pada hari Rabu, 13 bulan 1 2021. Bahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi orang pertama yang mendapatkan vaksin tersebut. Namun,
Bagaimana hukum vaksin dalam Islam? Program ini dilakukan dengan vaksin Sinovac. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin penggunaan darurat kemarin dengan efikasi sebesar 65,3%. Lantas, bagaimana hukum vaksin dalam Islam? Dikutip dari CNN Indonesia, menurut Wakil Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), Dr. Bill Syafiq Hashim, MA, pada dasarnya pemberian vaksin merupakan cara untuk menjaga kesehatan. Hal itu pun sangat sesuai dengan ajaran Islam, di mana kita harus melindungi nyawa seseorang. Pasalnya, vaksin digunakan untuk melindungi seseorang dari ancaman penyakit. Hanya saja, saat ini masih ada vaksin yang diproduksi menggunakan bahan yang tidak halal. Akan tetapi, vaksin tetap bisa diberikan dengan dasar dilakukan karena kondisi darurat. Untuk hukum vaksin COVID-19 dari Sinovac sendiri, MUI mengeluarkan fatwa yakni halal dan suci. Kemudian terkait dengan aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang, dari hasil penjelasan dari tim auditor, maka Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac yang diajukan oleh Bio Farma hukumnya suci dan halal. Ini yang terkait dengan aspek kehalalannya, kata Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal, Ausrul Niam Soleh, melalui akun YouTube TV MUI pada Jumat 8 Januari 2021. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga mengeluarkan fatwa mengenai hukum vaksin dalam Islam. Adapun fatwa pertama untuk hukum vaksin rubella dalam Islam adalah 1. Haram, karena produksi vaksin memanfaatkan unsur babi. Fatwa selanjutnya yang tertulis dalam Surat Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR atau Measles Rubella, produk dari SII untuk imunisasi adalah diperbolehkan atau mubah. Karena 1. Ada kondisi keterpaksaan. 2. Belum ditemukan vaksin rubella yang halal dan suci. Dan yang ketiga adalah ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal. Oke Sobat Hijrah, sudah tahu kan hukum vaksin dalam Islam? Apalagi vaksin Sinovac yang diproduksi oleh Bio Farma untuk mengendalikan COVID-19 di Indonesia. MUI mengatakan halal dan suci. Baik Sobat Hijrah, jangan lupa like, subscribe, and comment, dan juga share, dan terus dukung channel kami dalam mengajarkan dakwah di media sosial. Terima kasih.